A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu saya sudah berbagi tentang apa itu ilmu milal dan nihal. Ada satu poin yang penting bagi kita sebagai peneliti, pelajar, mahasiswa, ustadz, santri, dan lain sebagainya. Pada saat kita meneliti satu mazhab atau satu firqah tertentu di dalam internal Islam, ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah kita harus merujuk pada kitab-kitab yang muktabar. Yang kedua, kita harus merujuk pada kitab-kitab muktabar di internal mazhab tersebut. Yang ketiga, kita harus membandingkan isi dari kitab yang muktabar di dalam internal mazhab tersebut dibandingkan di cross check dengan para pengikut yang sekarang masih hidup. Apakah benar yang ditulis itu sesuai dengan yang diyakini para pengikutnya? Kenapa demikian? Karena jarak waktu ketika kitab itu ditulis dengan masa sekarang, masa ketika pengikutnya itu meyakininya, tentunya ada kemungkinan perbedaan. Misalnya, dalam Al-Maqalat Al-Islamiyin karya Abdul Hasan Asy'ari ditulis pada paling enggak pada masa 330 Hijriah, tokoh mazhab Syafi'i. Kemudian kitab Al-Milal wa Al-Nihal karya Abdul Karim Syaristani pada masa kapan? Pada 548 Hijriah. Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal karya Ibnu Hazm pada 546 Hijriah. Saya hanya ingin mengulang sedikit tentang pentingnya 3 pokok pada saat kita meneliti mazhab untuk mengingatkan kita agar menjadi seorang peneliti yang objektif. Kemudian pada saat ini saya ingin berbagi tentang satu hadis yang sering dijadikan rujukan atau penisbatan pada mazhab kelompok tertentu yang paling benar. Ada 3 hadis yang sering dijadikan penisbatan tentang mazhab tertentu yang paling benar. Nah, pada penggalan hadis yang terakhir, yang pertama adalah ma ana alaihi wa ashabihi. Yang terbaik adalah mazhab sahabat. Ya. Yang kedua, wahia al-jama'atun al-jama'ah, berarti mazhab al-jama'ah. Yang ketiga, kitaballahi wa itrati ahla baiti, keluarga Nabi. Nah, masing-masing menisbatkan bahwa kelompok atau mazhabnya itu sesuai dengan 3 hadis tersebut. Kita akan mengkaji satu per satu. Umat sepeninggal Nabi Musa, di dalam suatu hadis diterangkan akan terpecah, ya. Sekali lagi, umat sepeninggal Nabi Musa terpecah menjadi berapa? Menjadi 71 kelompok. Umat Nabi Isa akan terpecah menjadi 72 kelompok. Sepeninggalku, Rasulullah maksudnya, umatku terbagi menjadi 73 kelompok. Di antara mereka hanya 1 kelompok yang selamat, sebagaimana dari umat Nabi Musa dan Nabi Isa hanya 1 kelompok yang selamat. Hadis yang pertama, iftaraqatil yahudu ala ihda au thintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala ihda au thintaini wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnari illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi.
Ini adalah hadis yang pertama. Artinya umat Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa kelompok yang satu itu? Wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, kelompok yang berada di atas apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Nah, ada beberapa pendapat ya berkenaan dengan sanad hadis tersebut. Sekelompok peneliti ya menyatakan bahwa hadis tersebut dari sanad tidak dapat dipercaya. Siapa itu? Ibnu Hazm. Sekelompok yang lain diam saja dan tidak memberikan komentar positif maupun negatif. Siapa itu? Abul Hasan Asy'ari, Fakhruddin Ar-Razi. Dan kelompok ketiga adalah menerima hadis tersebut dan mereka berusaha menyebut 73 kelompok tersebut dan menentukan kelompok yang selamat. Pertanyaannya adalah, ini hadis sering dinisbatkan pada kelompok tertentu untuk menjustifikasi kebenarannya. Oke, kita akan bahas dari sisi objeknya. Kalau yang pertama tadi, bagi yang menerima tentunya sanadnya adalah mutawatir, adalah sahih. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus menggunakan ilmu muthalah hadis, yaitu berkenaan dengan matannya, yaitu objek dari hadis tersebut, makna dari hadis tersebut. Pertanyaan pertama adalah kelompok yang mana dan kapan. Yang mana berarti banyak madhab, banyak pengertian di sini, dan kapan munculnya. Yang kedua, pertanyaan mana kelompok yang selamat itu. Oke, pertanyaan pertama terkait objek hadis tersebut. Kelompok Islam mana yang masuk dalam 73 kelompok tersebut? Kalau maksudnya kelompok asli dan inti, jumlahnya kurang dari 73 kelompok. Jika yang dimaksud adalah berbagai pecahan dan cabang yang muncul dari sebuah kelompok asli, maka jumlahnya lebih banyak dari 73 kelompok. Nah, terdapat beberapa jawaban atas pertanyaan tadi. Nah, kemudian saya akan menyebutkan ya dari dua jawaban itu. Pertama, maksud dari bilangan 73 bukanlah jumlah sebenarnya dari kelompok-kelompok Islam, tetapi bilangan itu merupakan semacam kiasan ya dari banyaknya kelompok yang muncul di dunia Islam sepeninggal Rasulullah. Sebagaimana maksud dari bilangan 73 dalam ayat Al-Qur'an, surat At-Taubah ya, ayat 80, bahwa orang-orang munafik sama sekali tidak akan beroleh ampunan Allah, dan pengertian sejati dari bilangan tersebut bukan merupakan maksud dari tujuannya. Intastaghfir lahum sab'ina maratan falayaghfirallahu lahum. Kendati kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Ya, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 80. Nah, tetapi redaksi riwayat yang pertama-tama menyebutkan jumlah kelompok umat Yahudi dan Nasrani dengan bilangan 71, 72, dan kemudian 73 untuk kelompok umat Islam. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan penjelasan tersebut. Yang kedua, jawaban yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh para penulis buku dan aliran dalam menerapkan hadis ini pada kelompok Islam ialah menisbatkan hadis tersebut pada kelompok-kelompok yang muncul sebelum mereka. Ya. Artinya apa? Yakni sekitar abad ketiga kemunculan Islam. Padahal hadis ini menjelaskan bahwa munculnya perpecahan di tengah umat Islam itu tidak ditentukan waktunya. Karena itu kelompok yang digambarkan melalui jumlah bilangan dalam hadis itu ada kemungkinan muncul di sepanjang kehidupan umat Islam. Nah, dengan demikian, pada setiap abad atau era muncul suatu kelompok
yang dari kelompok itu kemudian muncul berbagai pecahan dan cabang. Hasilnya muncul 73 kelompok asli dan masing-masing memiliki berbagai cabang dan pecahan. Setiap hadis yang sanadnya dapat diterima dan benar-benar dari Nabi, tentu visinya akan terungkap ya, terjadi. Perumpamaan yang diberikan bisa menjadi penjelasan yang dapat diterima. Meskipun upaya menentukan secara pasti objek hadis tersebut dan usaha mengetahui kelompok asli dan pecahnya merupakan perkara yang tidak mungkin dilakukan. Kemudian kritik yang kedua adalah manakah kelompok yang selamat. Kalau yang pertama, kelompok yang mana dan kapan. Yang kedua, lebih detail lagi, manakah kelompok yang selamat. Dari kalimat hadis 73 kelompok, satu kelompok selamat dan sisanya masuk neraka, itu menimbulkan pertanyaan. Di antaranya, manakah kelompok yang selamat? Berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan kelompok yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah, nah dijelaskan dua petunjuk ya, di dalam keterangan. Ala inna man qablakum min ahlil kitab biftaraku ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal al-jamaah. Artinya, ketahuilah sesungguhnya umat sebelum kalian dari ahlul kitab terpecah belah menjadi 72 kelompok. Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 70 kelompok. 72 dari neraka dan satu kelompok di surga. Merekalah adalah al-jamaah. Nah, maksud dari al-jamaah ya, al-jamaah pertama adalah seluruh umat Islam yang merupakan lawan dari kelompok Yahudi, Nasrani, dan kelompok-kelompok non-Muslim. Yang kedua, mayoritas kaum Muslim di hadapan minoritas. Tapi misalnya kita anggap sebagai yang kedua, tentunya juga menimbulkan pertanyaan. Karena perumpamaan bentuk pertama ya, meniscayakan seluruh Muslim, termasuk kelompok yang selamat. Dan masalah ini bertentangan dengan redaksi hadis tersebut. Dan ketika misalnya perumpamaan yang kedua juga menimbulkan pertanyaan, hanya mayoritas tidak dapat dijadikan dalil atau susah dijadikan tolak ukur kebenaran. Kenapa? Mengingat sepanjang sejarah terjadi justru sebaliknya, yang menentang para nabi justru dari kelompok mayoritas. Misalnya dalam surat Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan sebagian besar mayoritas manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Dalam surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan sebagian besar mayoritas dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan selainnya. Surat Al-Yusuf ayat 21, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan mayoritas manusia tiada mengetahuinya. Surat As-Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Nah, lebih dari itu ya, tolak ukur mayoritas sebagian besar ya, kebanyakan menghadapi berbagai kendala. Karena apa? Sekali lagi, sepanjang sejarah mazhab dan kelompok, mayoritas dan minoritas itu mengalami perubahan. Kemudian, ma'ana alaihi wa ashabi, kelompok yang berada di atas apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Kita fokus pada redaksinya. Redaksi kalimat ini tidak menunjukkan suatu selain agama dan syariat Islam. Nah, dengan demikian gimana? Ya, tidak dapat dijadikan sebagai neraca dan tolak ukur untuk mengetahui dan menentukan kelompok selamat. Ya, mana Al-Firqah An-Najiyah? Kenapa demikian? Karena setiap kelompok pasti mengakui ajarannya sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Nabi. Sebagaimana misalnya pengarangnya Al-Manar mengatakan, sampai kini kelompok yang selamat Al-Firqah An-Najiyah, yakni kelompok yang mengamalkan tuntunan Nabi dan
para sahabatnya. Tapi masalahnya apa? Masing-masing kelompok mengeklaim ajaran mereka sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Ya, oke. Yang pertama adalah kelompok yang terakhir yang selamat adalah tadi sahabat. Yang kedua adalah al-jamaah. Kemudian kalau dari sisi sanad yang mengeklaim dan menganggap itu hadis sahih, berarti sanadnya sahih mutawatir. Tetapi kemudian kita cek dari sisi matannya, ya, matan itu adalah isi dari hadis tersebut. Begitu juga misalnya hadis yang berkenaan dengan aitratu ahlil bait. Inni tarikum fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'dihi abada. Kitaballahi wa aitrati ahlil bait wa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal hausa. Haudha. Kemudian juga innama mathala ahlil baiti fikum kamathali safinatin Nuh marrakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sesungguhnya perumpamaan kedudukan ahli baitku di tengah kalian bagaikan bahtera Nuh di tengah kaumnya. Barang siapa yang menaikinya akan selamat dan barang siapa yang meninggalkannya akan tenggelam. Ini seringkali dikaitkan dengan Al-Ahzab ayat 33. Pertanyaannya, siapa ahlul bait ini? Ya, ada yang berpendapat ahlul bait adalah orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah, berperang bersama Rasulullah. Ada yang menganggap dibatasi, keluarga Nabi itulah dibatasi 5 keluarga Nabi sesuai dengan hadis kisah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah sebagai peneliti kita harus hati-hati menisbatkan sebuah hadis, kemudian kita letakkan pada madhab atau kelompok yang kita yakini agar pencarian dari al-firqah an-najiyah atau al-firqah yang selamat itu bisa kita temukan dengan secara objektif. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.